Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh apoteker dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Apoteker Zaini. Pada kesempatan ini kembali lagi saya akan share dan berbagi pengalaman kepada rekan-rekan semua, khususnya sejawat-sejawat saya apoteker dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita lebih banyak bicara mengenai apotek, perizinan, manajerial, pengelolaan obat dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya sedikit berbeda ya, karena ini momentumnya kelulusan apoteker Indonesia melalui UKHI ya, Uji Kompetensi Apoteker Indonesia. Well, kepada seluruh teman-teman sejawat apoteker baru di seluruh Indonesia dari universitas manapun, saya ucapkan selamat atas kelulusan saudara yang sudah melewati fase uji kompetensi dan dinyatakan kompeten melalui ujian tadi ya. Nah, tentunya teman-teman yang sudah lulus ini adalah teman-teman yang sudah memenuhi kriteria sebagai seorang apoteker dan layak disumpah dan layak sebagai menjabat sebagai gelar seorang apoteker. Teman-teman semua, mungkin saya belum pernah cerita ya terkait profil saya pribadi. Nah, jadi pada kesempatan ini mungkin saya akan lebih banyak berbagi informasi dan pengalaman sesuai dengan kompetensi saya sebagai seorang apoteker. So, perkenalkan ya, saya apoteker lulusan 2012, cukup lama, sudah 9 tahun dari Gajah Mada, Yogyakarta. Ada sedikit perbedaan ya, apoteker lulusan zaman saya dulu ke bawah dengan apoteker sekarang. Kalau zaman kami dulu, itu kelulusan apoteker tidak ditentukan melalui uji kompetensi apoteker Indonesia yang berlaku secara nasional. Namun ditentukan oleh ujian yang namanya adalah ujian komprehensif. Nah, jadi saya masih ingat itu ada semacam stase gitu ya. Kemudian kita ada case, diberi resep, membaca resep, meracik dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah konseling dengan pasien. Nah, kemudian ada juga metodenya yang diuji secara langsung oleh pembimbing ya. Pembimbing di lapangan maupun pembimbing dari kampus gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya ujiannya komprehensif yang kemudian nanti dinyatakan lulus sebagai seorang apoteker. Nah, metode ujian apoteker yang sekarang itu sangat berbeda dengan kami zaman dulu. Nah, sekarang itu bisa jadi lulus, bisa jadi tidak gitu ya. Karena melalui sebuah fase yang disebut dengan uji kompetensi apoteker Indonesia. Tapi percayalah, ini adalah sudah metode yang sudah sangat dipikirkan oleh profesi kita, IAI, maupun dari Asosiasi Pendidikan Farmasi Indonesia ya. Nah, sehingga tentunya dengan berbagai pertimbangan tadi, dengan mempertimbangkan kompetensi, maka metode UKHI ini mungkin dipandang itu sudah yang paling layak untuk mengukur kompetensi seseorang apoteker nantinya. Nah, sehingga bagi teman-teman yang sudah lulus, kami ucapkan selamat dan selamat bergabung menjadi bagian dari apoteker yang ada di Indonesia. Namun bagi teman-teman yang belum kompeten, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan lain dan semoga di kesempatan berikutnya Anda bisa menyelesaikan soal-soal tersebut dengan baik dan memenuhi standar yang seharusnya. Well, teman-teman, saya akan banyak berbagi cerita mungkin sesuai dengan pengalaman saya 9 tahun sebagai seorang apoteker. Kemudian juga kita melakukan sedikit analisis ya terhadap keadaan apoteker sekarang. Nah, kalau kita bisa lihat kondisi sekarang ya, kita tahu ada analisis TOWS ya, atau Threats, Opportunity, kemudian Weakness and Strength. Saya lebih suka menggunakan TOWS dibandingkan SWOT ya, karena SWOT kan lebih banyak faktor internal yang dilihat, kemudian ke eksternal. Kalau saya balik pakai TOWS ya. Jadi threat dan opportunity dulu yang kita lihat, baru nanti kita akan melihat kekuatan dan kelemahan. Threat dan opportunity, tantangan dan peluang itu eksternal dan itu tidak bisa dimodifikasi. Kalau strength and weakness, kekuatan dan kelemahan itu bisa dimodifikasi, misalnya dengan pelatihan, dengan belajar lagi, itu akan bisa digeser ya dari kelemahan-kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Nah, yang menjadi concern kita itu adalah
treat and opportunity, di mana faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan apoteker masa depan. Nah, kenapa ini menjadi concern saya saat ini adalah ini adalah bentuk mungkin perhatian ya secara pribadi saya sebagai apoteker, tidak melalui bendera Ikatan Apoteker Indonesia. Artinya ini adalah murni pandangan saya secara pribadi. Dimana kita ketahui sekarang lulusan apoteker mungkin hampir di semua provinsi itu ada kampus PSPA. Nah, namun kondisinya adalah ketika PSPA itu sudah meluluskan apoteker-apoteker baru di sebuah provinsi, maka sudah barang tentu apoteker-apoteker ini sudah selayaknya disiapkan untuk siap untuk bekerja. Nah, dengan bertambahnya tahun ya, bertambahnya jumlah apoteker, maka teman-teman tentu bisa memikirkan ya berapa kira-kira jumlah apoteker yang ada saat ini dan kemungkinan peluang dan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Nah, oke. Ini based on prediksi ya, prediksi saya ke depan itu cukup berat ya. Cukup beratnya kenapa? Karena apoteker jumlahnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah apoteker, katakanlah satu provinsi itu ada dua saja program studi profesi apoteker. Nah, setiap semester kan meluluskan ya. Misalnya meluluskan katakanlah 40 satu semesternya. Kemudian semester kedua nanti meluluskan 40 lagi. Jadi genap ganjil ada 80 orang. Nah, kemudian ada prodi lain, PSPA lain dari kampus lain juga meluluskan misalnya 80. Nah, Anda bayangkan satu provinsi itu sudah 160 orang ya, 80 ditambah 80. Itu baru satu provinsi, Bu. Belum lagi mungkin provinsi lainnya. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi seorang apoteker-apoteker baru yang lulus tahun ini dan beberapa tahun ini ya, untuk bisa berkompetisi di dunia kerja. Nah, jadi saya sampaikan dulu ini tantangan ke depannya. Dan ada kalanya mungkin pas kita akan menghadapi fase di mana apoteker nanti jumlahnya akan banyak. Nah, sehingga teman-teman harus mulai berpikir apakah ke depan nanti apoteker dengan siklus ya kelulusan semacam ini itu akan mencapai fase jenuh ya. Fase jenuh artinya dia sudah penuh orangnya, sangat banyak. Nah, sehingga untuk mendapat pekerjaan mungkin kompetisinya semakin ketat. Dan akhirnya ada apoteker yang mungkin nanti tidak bekerja di tempat yang seharusnya dia bekerja. Nah, mungkinkah sampai ke fase itu? Mungkin sekali teman-teman. Ke depan ya, tapi mungkin belum tahun ini. Nah, sehingga saya hari ini akan memberikan beberapa tips ya. Dan mungkin masukan kepada teman-teman semua, apoteker-apoteker yang ada di Indonesia, khususnya apoteker-apoteker baru. Apa yang harus Anda lakukan ke depan? Oke, yang pertama ya, kita harus sadar bahwa jumlah apoteker tadi semakin banyak, kompetensi semakin kuat. Nah, maka dari itu, yang perlu ditanamkan pertama kali itu adalah mindset. Mindsetnya apa? Bahwa apoteker itu akan bekerja dan mudah bekerja di bidang apapun. Nah, itu mindset yang pertama hal yang harus teman-teman tanamkan. Nah, jadi apoteker itu bisa bekerja di bidang apapun dan dimanapun. Ya, tentunya sesuai dengan ranah kefarmasian ya. Ranah kefarmasian. Misalnya ranah kefarmasian apa? Apotek, rumah sakit, klinik, toko obat, industri, kemudian distributor, kemudian marketing, kemudian banyak hal ya yang berhubungan tentunya dengan pelayanan kefarmasian dan industri kefarmasian. Nah, ketika mindset ini sudah benar, maka teman-teman yang merasa lulus dari kampus di mana lokasinya itu sudah banyak sekali apoteker, ya di daerah tertentu misalnya, itu banyak sekali apoteker, ya janganlah bertahan di sana untuk bekerja gitu ya. Maka kita cari peluang kerja di tempat yang lain, di daerah lain yang ada di Indonesia, dimanapun itu, yang masih minim apotekernya. Nah, mungkin ada daerah-daerah tertentu, provinsi tertentu yang masih belum ada mencetak apoteker ya. Jadi kampusnya itu belum ada PSPA. Nah, jadi teman-teman harus punya mindset bahwa apoteker itu mudah bekerja, dimanapun bisa bekerja, dan jangan menutup diri. Jangan menutup diri untuk bekerja hanya di kampung halaman atau di tempat kita memperoleh gelar profesi apoteker itu. Nah, sehingga teman-teman mindsetnya dulu dibenarkan ya, bahwa apoteker itu akan mudah bekerja. Kemudian yang kedua,
yang tadi saya sebutkan bahwa kita jangan menutup diri, terhadap peluang. Di mana ada peluang, di sanalah kita ikuti. Misalnya ada peluang di industri farmasi. Kebetulan teman-teman merasa mampu sebagai apoteker yang berpraktik di industri, walaupun industri mungkin konsentrasinya adalah di Pulau Jawa ya. Katakanlah teman-teman berada di pulau luar Jawa gitu ya. Nah, kalau ada peluang, ikuti. Nah, ikuti peluang itu, siapa tahu di sanalah jalan rezeki teman-teman. Nah, sehingga apoteker ke depan itu memang tidak bisa pilih-pilih lagi ya. Dimanapun ada peluang, di sana diikuti. Dimanapun ada peluang, di sana diikuti. Nah, sehingga karir akan mengikuti gitu ya. Yang penting kita bisa bekerja dengan baik, bekerja sesuai dengan bidang kita, profesi kita apoteker, dan itu akan membuka peluang-peluang berikutnya ya, dimanapun nanti kita berada. Nah, kemudian yang ketiga, apoteker itu harus kreatif ya teman-teman. Nah, kita tidak mungkin semuanya bekerja sebagai ASN ya, pegawai negeri sipil. Karena misalnya apoteker dicari di satu daerah ya, misalnya rumah sakit pemerintah, 1-2 orang yang daftar bisa mungkin 50-an sampai 100 orang gitu ya. Nah, tidak mungkin kan semuanya dipilih sebagai ASN. Nah, maka teman-teman harus punya mindset juga nih bahwa tidak boleh kita kaku terhadap sesuatu. Nah, jadi kita jangan saklek harus bekerja di tempat A, di tempat B, di tempat C, di tempat D, dan seterusnya. Kita punya cita-cita, oke ya, tapi kita juga harus bisa mempercayai takdir, mempercayai pilihan dari Yang Maha Pencipta. Siapa tahu memang kita tidak dipilihkan untuk mendapatkan rezeki di tempat yang kita kehendaki tadi. Ya kita jalani di tempat lain dulu. Yang penting kita bisa menjalankan profesi ini sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Katakanlah teman-teman maunya di rumah sakit. Rumah sakit lowongan penuh. Mendaftar pun ketika ada lowongan ternyata kita tidak diterima. Ada peluang misalnya di industri, ada peluang di apotek, ada peluang di klinik ya. Ada peluang di distributor, mengapa tidak? Selama itu masih dalam lingkungan kefarmasian gitu ya. Nah, sehingga itu juga menjadi hal yang perlu teman-teman pahami bahwa kita tidak bisa juga terlalu memilih-milih tempat kerja. Teman-teman harus paham bahwa apoteker sekarang dituntut kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif, apalagi mungkin teman-teman yang merasa memiliki kemampuan untuk menjadi seorang entrepreneur, ya, apoteker, pengusaha, maka alangkah lebih baik membuka lapangan kerja sendiri. Nah, ini ya. Yang keempat, membuka lapangan kerja sendiri. Nah, misalnya teman-teman buka apotek ya, kan teman-teman kan bisa mempekerjakan orang lain di sana. Bisa apoteker kedua ya, apoteker yang pendamping gitu ya. Kemudian bisa mempekerjakan tenaga teknis kefarmasian dari diploma 3 farmasi, tenaga umum ya, CS dan sebagainya. Ya tentunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, alangkah lebih bagus gitu ya. Apoteker saudagar gitu ya. Apoteker menjadi pemilik sarana farmasi. Apoteker pemilik bisnis ya. Nah, jadi apoteker itu sangat memungkinkan untuk melakukan bisnis kefarmasian. Nah, sehingga jangan terpaku juga menjadi seorang pegawai gitu ya. Selama teman-teman bisa melakukan, modal SDM-nya ada, modal finansialnya cukup, ayo jalankan ya. Nah, jalankan sebagai seorang pebisnis, dan itu juga sangat potensial untuk dilakukan saat ini. Oke ya. Nah, bisnis farmasi juga tidak terbatas apotek ya, banyak sekali bahan alam bisa ya. Kemudian bisnis-bisnis kosmetika bisa, kemudian bisnis-bisnis yang berhubungan dengan alat-alat kesehatan juga bisa ya. Ya banyak lah ya. Skop-skop bisnis ya, variasinya banyak sekali, yang penting kita mau melakukan. Nah, jadi yang keempat tadi, kreativitas dan inovasi itu harus teman-teman tanamkan sejak dini, sejak sekarang, untuk bisa melahirkan ide-ide kreatif tadi ya, yang kemudian bisa menjadi lapangan pekerjaan. Oke, kalau saya pribadi, saya sudah mencoba untuk tidak berpikir terlalu idealis terhadap sesuatu gitu ya. Jadi apapun yang bisa menjadi sumber finansial, bisa menjadi membantu kehidupan, kenapa tidak gitu ya. Nah, jadi ada sebuah teori kehidupan gitu ya. Nah, di mana sebuah meja itu akan lebih kokoh ketika dia ditopang oleh 4 kaki dibandingkan 1 kaki. Di mana 4 kaki ini melambangkan pekerjaan atau sumber pendapatan. Nah, sebuah meja nanti akan lebih kuat ketika sumber pendapatannya banyak. Jadi tidak hanya fokus ke satu bidang. Kalau satu bidang aja ya kita misalnya hanya bekerja sebagai pegawai, maka berarti satu sumber saja. Tapi kalau kita sebagai pegawai juga, entrepreneur juga, ya pengusaha bidang apotek, misalnya pengusaha bidang alat kesehatan, kemudian bisnis online juga, nah maka kaki-kakinya banyak yang menopang meja tadi, sehingga dia akan lebih kuat. Ketika salah satunya roboh, maka masih ada yang lain menjaga atau menahannya ya.
Tapi ketika kita sumber penghasilan hanya satu, perusahaan kolaps atau tempat kerja kita bangkrut gitu, maka kita kehilangan pekerjaan. Well, seperti itu teman-teman. Nah, sehingga teman-teman yang baru ini tantangan ke depan itu semakin besar, tapi jangan juga ini menjadi sebuah kekhawatiran yang berlebihan gitu ya. Tapi kita harus sudah mulai action, apalagi apoteker-apoteker muda, saya pikir generasi Z yang sangat-sangat pintar dan kreatif. Nah, sehingga teman-teman pasti lebih mampu dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, jadi itu mungkin tips ya dari saya sebagai mungkin bagian dari pendahulu-pendahulu Anda, walaupun kita jaraknya mungkin tidak terlalu jauh juga ya. Nah, sehingga Anda bisa survive, bisa sustainable, bisa bertahan di tengah banyaknya persaingan apoteker yang ada saat ini di Indonesia. Nah, ketika Anda mampu bertahan, ketika Anda mampu membaca peluang, maka Anda bisa melawan seleksi alam. Artinya Anda bisa bertahan di tengah persaingan itu sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, ini murni adalah pandangan saya sebagai seorang apoteker, tanpa adanya tendensi, tanpa adanya intervensi, tanpa adanya faktor kepentingan apapun. Jadi murni saya menyampaikan aspirasi dan masukan kepada teman-teman semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.